Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 ya. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padlegapet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah tahu tuh. Dan yang belum subscribe buruan sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ya guys ya, sebentar lagi kita akan memasuki ya musim penghujan. Artinya kalau musim penghujan ini banyak sekali ya penyakit-penyakit bermunculan. Salah satunya itu mungkin ya demam ya, batuk-batuk, pilek ya, nyeri dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya aku ya guys ya. Ini dalam beberapa belakangan ini ya itu mengalami penyakit yang aku sebutin tadi, dan ya untung saja aku tuh gerak cepat ya. Jadi kalau aku sakit, aku langsung saja beli obat ke apotek ya. Apotek dekat kos aku di mana? Ya di Apotek Tembalang. Nih kawasan Undip Tembalang ya, Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi obat yang aku beli itu biasanya paracetamol ya guys ya. Ini ya. Walaupun sebenarnya banyak sih pilihan obat, misalkan ya ada Bodrek, terus ada obat lain-lain sebagainya, namun aku lebih milih paracetamol. Nah, sekarang ini ya aku akan memberitahu kepada kalian ya, apa sih ya fungsi, ya manfaat dan efek samping dari obat paracetamol ini untuk kita semua ya. Bagaimana ya? Penasaran? Yuk ya, kita bahas satu persatu ini ya. Dan ini ya ada ya paracetamol yang masih utuh ya. Nah, ini ada isinya, ada satu rai itu 10 ya, 10 butir ya, 10. Dan ini ada beberapa yang sudah aku makan, sisa 4 lagi ya yang sudah aku minum gitu ya. Dan ini harganya satu rai kalau nggak salah itu sekitar 3.000 apa ya, isi segini ya. Nah, oke, langsung saja ya guys ya, kita akan bahas ya dari paracetamol ini ya. Nah, demam pada dasarnya adalah salah satu cara tubuh melawan infeksi ya. Namun kondisi ini dapat menimbulkan gejala yang mengganggu kenyamanan seperti perasaan kedinginan, menggigil, sakit kepala, dan kehilangan nafsu makan. Nah, untuk mengatasinya, biasanya dokter menyarankan kalian untuk mengkonsumsi paracetamol. Lalu apa sih paracetamol ini ya guys ya? Nah, paracetamol ini adalah obat yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dan juga mengobati rasa sakit dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, beberapa masalah yang dapat diatasi dengan mengkonsumsi paracetamol termasuk sakit kepala, sakit gigi, keseleo, demam, dan gejala flu lainnya ya. Nah, mekanisme kinerja obat paracetamol belum diketahui secara pasti loh guys ya. Namun kemungkinan besar obat ini bekerja dengan memblokir pembawa pesan kimia di otak yang memberi tahu rasa sakit dan mempengaruhi sinyal kimiawi di area otak yang mengatur suhu tubuh kalian. Biasanya ya, obat paracetamol akan memakan waktu selama 1 jam setelah konsumsi untuk mulai bekerja. Efeknya dapat bertahan selama beberapa jam loh guys ya. Ya. Lalu apa sih dosis dari obat paracetamol ini guys? Dosis yang diberikan bergantung pada usia, berat badan, dan kondisi pasien. Nah, berikut aku akan sampaikan dosis paracetamol secara umum berdasarkan kondisi yang ingin ditangani ya. Nah, ini terutama untuk penyakit demam ya.
Misalkan yang sakit itu adalah orang dewasa, itu biasanya 2 kapsul atau tablet 500 mg diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dosis maksimal per hari adalah 4000 mg gitu. Nah, untuk anak-anak 12 tahun ke atas itu seperti 325 mg sampai 650 mg diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali atau 1000 mg setiap 6 sampai 8 jam sekali gitu ya, guys. Nah, untuk bayi umur 1 sampai 2 bulan ya, itu sedianya drop sebanyak 30 sampai 60 mg. Diminum setiap 8 jam sekali. Nah, apabila kalian ya memiliki penyakit nyeri gitu ya. Nih bagaimana dosisnya ya, terutama untuk yang dewasa ya aku sampaikan kepada kalian. Itu 2 tablet 500 mg diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dosis maksimal per hari adalah 4000 mg. Nah, untuk anak-anak di atas umur 12 tahun itu 325 sampai 650 mg per dosis diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali ya. Nah, untuk anak di bawah 12 tahun setiap sirup 120 mg sampai 500 mg diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali, maksimal 4 dosis dalam sehari. Dan bayi ya yang berusia 1 sampai 2 bulan itu sedianya drop sebanyak 30 sampai 60 mg diminum setiap 8 jam sekali. Nah, untuk sedianya bentuk lain seperti infus ya. Dosis akan ditentukan dan diberikan langsung oleh dokter menyesuaikan dengan kondisi pasien tersebut ya. Nah, lalu bagaimana sih cara aturan pakai dari obat paracetamol ini ya, guys ya? Nah, pastikan kalian menggunakan paracetamol sesuai dengan anjuran dokter ya, atau aturan yang tertera pada kemasan. Nah, jangan mengurangi atau menambah dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya. Overdosis paracetamol dapat menyebabkan efek samping yang serius untuk tubuh. Obat cukup ditelan seperti biasanya. Perlu Anda kalian ketahui ya, obat paracetamol ini ya hanya boleh digunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, bila demam tidak menurun setelah 3 hari menggunakan obat atau muncul gejala baru setelah minum obat, hentikan penggunaannya atau segera hubungi dokter kalian ya. Nah, obat paling baik disimpan pada suhu ruangan ya dan tempat yang kering loh guys ya. Dan tempat yang gelap juga. Jangan simpan di kamar mandi dan jangan dibekukan gitu. Nah, lalu efek samping dari obat paracetamolnya apa sih ya guys ya? Nah, obat paracetamol jarang menimbulkan efek samping ya. Namun bila ada beberapa efek samping yang kalian ketahui biasanya ya seperti ini. Reaksi alergi pada orang yang memiliki sensitivitas terhadap salah satu kandungan zat dalam obat seperti ruam kulit dan pembengkakan ya. Ada tekanan darah rendah, ada detak jantung lebih cepat, ada kelainan darah seperti jumlah sel darah putih yang terlalu rendah atau jumlah sel trombosit yang terlalu rendah, serta kerusakan hati dan ginjal bila kalian mengkonsumsi paracetamol dalam kondisi yang terlalu banyak dosisnya gitu. Nah, hentikan penggunaan obat dan hubungi dokter jika terjadi efek samping ya tergolong serius seperti mual-mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat dan kuning ya pada kulit dan mata. Nah, bila kalian khawatiran mengenai efek samping tertentu, konsultasikan pada dokter ya atau apotek terdekat rumah kalian. Ini aku stok kepada kalian juga peringatan-peringatan ya saat pakai obat paracetamol ini ya. Nah, paracetamol sebenarnya adalah obat yang cukup aman diminum oleh semua orang. Karena itu obat paracetamol kerap menjadi pilihan pertama untuk mengatasi demam dan nyeri. Nah, kendati demikian, ada beberapa orang juga harus berhati-hati saat menggunakan obat seperti ini ya. Orang-orang pernah memiliki reaksi alergi terhadap paracetamol atau obat lain di masa lalu ya. Memiliki masalah hati atau ginjal, kebiasaan minum alkohol, sedang minum obat epilepsi, sedang menjalani pengobatan tuberkulosis, dan mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, bila kalian termasuk dalam salah satu golongan tadi ya, kalian harus berkonsultasi kepada dokter sebelum mulai menggunakan paracetamol. Dokter mungkin akan berikan alternatif obat lain atau menyesuaikan dosis lainnya. Lalu pertanyaan ya,
Apakah ini ya bagus untuk ibu hamil ya dan menyusui? Ini jawabannya. Nah, biasanya ya penggunaan obat paracetamol untuk ibu hamil cenderung aman selama penggunaannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, paracetamol dapat digunakan selama kehamilan jika ya diperlukan secara klinis dengan dosis efektif rendah dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, untuk ibu menyusui ada kemungkinan paracetamol dapat mengalirkan dalam ASI tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Meski demikian, pengguna paracetamol sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter supaya kenyamanannya lebih terjamin. Nah, ini saja yang aku sampaikan ya terkait obat paracetamol. Semoga bermanfaat. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.